Selamat pagi, perkenalkan nama saya Gata Karunia Florentin. Dalam video ini saya akan mempresentasikan mengenai komunikasi intrapersonal untuk pemenuhan tugas psikologi ilmu komunikasi. Pertama, teori psikoanalisis. Psikoanalisis merupakan teori yang dikembangkan oleh Sigmund Freud yang menganalisis psikologi manusia. Konsep dari psikoanalisis ini menyatakan bahwa manusia merupakan makhluk yang memiliki keinginan dan kebutuhan dasar. Unsur-unsur yang diutamakan dalam teori ini adalah motivasi, emosi, dan aspek-aspek internal lainnya. Sebagai contoh, seorang guru yang dapat memotivasi muridnya bahkan berlaku adil dan asik terhadap siswanya. Pendekatan ini akan memberikan respon balik yang positif, bahkan siswa akan menjadi lebih dekat dan tidak canggung kepada guru. Kemudian ada teori behaviorisme. Menurut B.F. Skinner, teori belajar behaviorisme merupakan teori yang dikembangkan dan cenderung mengikuti aliran psikologi belajar dan menjadi dasar pengembangan pendidikan pembelajaran saat ini. Teori ini menekankan bahwa tingkah laku yang ditunjukkan seseorang merupakan akibat dari interaksi antara stimulus dan respon. Ciri dari implementasi sukses teori belajar behavioristik ini adalah adanya perubahan perilaku yang ditunjukkan seseorang setelah mengalami kejadian di masa lampau. Seseorang dinyatakan belajar jika telah merespon suatu kejadian dan menjadikannya pembelajaran untuk tidak menggunakan respon yang sama di masa depan, guna menghindari akibat yang pernah dialaminya. Sebagai contoh, pemberian hukuman bagi siapapun yang melanggar peraturan tetap yang berlaku atau bagi siapapun yang bersalah. Seperti pada gambar di samping, seorang guru yang menghukum muridnya karena dianggap melakukan kesalahan atau melanggar sebuah aturan, agar besok, lusa, atau di hari berikutnya ia tidak melakukan kesalahan yang sama. Teori ini itu tidak selamanya dipandang buruk, karena jika seseorang melakukan sesuatu pekerjaan dengan benar, maka ia akan mendapat pujian. Jadi siapapun yang bersalah, ia akan dihukum, dan jika ia benar, ia akan mendapatkan pujian. Lanjut ke teori kognitif. Menurut teori belajar kognitif Jean Piaget mengemukakan bahwa secara umum semua anak berkembang melalui urutan yang sama, meskipun jenis dan tingkat pengalaman mereka berbeda satu sama lain. Implikasi teori belajar kognitif ini adalah adanya dorongan, bantuan, pengalaman, ide-ide baru sehingga dapat memotivasi si anak dan dapat mengikutinya dengan baik. Teori humanisme. Teori humanisme ini dibagi menjadi dua, yaitu teori kognitif yang berupa seperti peringatan, seperti contohnya membuang sampah pada tempatnya dapat mengurangi resiko banjir pada musim hujan. Yang artinya, kita memberikan nasihat bahwa ketika kita membuang sampah pada tempatnya, itu akan mengurangi resiko banjir. Nah, sedangkan dalam teori belajar bebasnya menyatakan bahwa tidak ada paksaan atau tekanan dalam belajar, yang artinya seperti inisiatif. Saya harus membuang sampah pada tempatnya agar tidak terjadi banjir saat musim hujan. Itu artinya adanya motivasi dalam diri sendiri untuk menggapai sebuah tujuan yang tadi, tujuannya agar tidak banjir. Masuk ke sensasi merupakan bagian dari persepsi. Pada poin pertama terdapat objek dan peristiwa. Kemudian poin kedua, energi dan informasi. Poin ketiga, sinyal yang dimengerti oleh otak sehingga menghasilkan perbandingan dengan peristiwa yang relevan yang tersimpan di otak, dan pengalaman perseptuan. Dalam hal ini, penangkapan saya mengenai sensasi merupakan bagian dari persepsi adalah ketika saya mencium parfum stroberi saat saya berjalan di mall, indera penciuman saya menangkap sebuah objek, lalu mengirimkan sinyal ke otak. Otak secara otomatis akan mencari memori atau pengalaman dengan bau stroberi.
Misalnya, saya memiliki pacar yang menyukai bau parfum stroberi. Nah, kemudian kita putus. Nah, beberapa bulan ke depan, ketika saya sedang berjalan sendiri di mall, saya tidak sengaja mencium bau tersebut, sehingga beberapa saat itu otak saya akan berputar dan saya akan berpikir kayak kenal baunya, dan saya secara otomatis akan mencari dari mana bau tersebut. Dan kemudian karena saya menyukai parfum stroberi, maka saya akan paham bahwa itu parfum rasa stroberi. Jadi di sini adalah objek dan peristiwa itu adalah bau parfum stroberi. Energi dan informasinya berupa sinyal yang dimengerti oleh otak dan dibandingkan dengan peristiwa yang relevan yang tersimpan di otak, sehingga pengalaman perseptual. Kesimpulannya adalah persepsi adalah pengalaman tentang objek, peristiwa, atau hubungan-hubungan yang diperoleh dengan menyimpulkan informasi dan penafsirkan pesan. Persepsi ialah memberikan makna dari stimuli indrawi. Hubungan sensasi dengan persepsi sudah jelas. Sensasi adalah bagian dari persepsi. Walaupun begitu, menafsirkan makna informasi indrawi tidak hanya melibatkan sensasi, tetapi juga atensi, ekspektasi, motivasi, dan memori. Menurut Desiderato tahun 1976, nomor 129, persepsi seperti juga sensasi ditentukan oleh faktor personal dan faktor situasional. Itu menurut David Kretsch dan Ed Scudford, menyebutkan faktor fungsional dan faktor struktural. Sekian presentasi dari kami. Bila ada salah kata mohon dimaafkan. Terima kasih.